Kita adakan pemeriksaan dokumen, kemudian kita adakan sidang-sidang. Kalau dulu sidang, kalau sekarang konsultasi namanya. Jadi sidang itu diadakan di kantor PUPR, tapi tidak selalu. Sering juga di cafe shop, ya, kedai kopi, di tempat di hotel pernah juga. Jadi tidak selalu. Mungkin ada rekanan-rekanan yang jauh menjangkau ke Bangkinang, dia minta di Pekanbaru, ya oke aja, jadi tim yang datang. Jadi itulah kegiatan selama lebih kurang 2-3 tahunan itu, Pak. Nah, kita ke sini sekarang. Jadi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu, ya, IMB dihapus, diganti dengan PBG. Pada prinsipnya sih hampir sama IMB dengan PBG, dia berganti nama dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 itu. Ya, itu adalah peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28. Jadi ada sedikit perbedaan yang saya tadah kotak itu, Pak, ya. Kalau IMB kita adakan sidang. Jadi kayak di kampus sidang-sidang mahasiswa, kita sidang ada lulus atau tidak. Tapi di PBG, ya, lebih diutamakan konsultasi, artinya dibimbing bagaimana suatu berkas IMB itu bisa berjalan dengan baik sehingga bisa diterbitkan PBG-nya. Nah, tentu oleh TPA masing-masing bidang. Jadi suatu PBG tidak hanya satu bidang, itu sampai 5-6 bidang itu. Tergantung objek daripada IMB-nya. Kalau sekedar rumah tinggal, ya mungkin ada yang hanya arsitek saja. Ya, rumah tempat tinggal yang tidak ada struktur, tapi sebuah bangunan semakin kompleks, ya, dia membutuhkan banyak bidang TPA-nya. Nah, kalau kita kutip dari, ini peraturannya belum ada nomornya nih. Ini peraturan adalah penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 16 tadi, ya, di mana peraturan pemerintah Indonesia nomornya belum ada, tahun 2020, mungkin sekarang sudah ada nomor. Di mana tim profesi ahli, yang selanjutnya disingkat dengan TPA, adalah tim yang terdiri dari profesi ahli yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, untuk memberikan pertimbangan teknis. Ya. Jadi dalam hal ini, pemerintah diwakili oleh kepala dinas. Jadi SK TPA itu SK kepala dinas. Kalau dulu SK-nya SK Bupati Wali Kota. Sekarang ganti dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi SK TPA itu SK Kepala Dinas PUPR. Kemudian di samping TPA ada TPT, ya, tim penilai teknis. TPT itu yang instansi yang bersangkutan. Ya. Di sini dikatakan bahwa yang TPT itu adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung dan RTB. RTB itu rencana teknis pembongkaran, ya, berupa rumah tinggal. Jadi ini dibatasi. Jadi kalau ke PTP dibatasi rumah tinggal tunggal satu, ya, satu lantai dengan luas maksimum atau paling luas 72 meter persegi. Jadi kalau yang dengan skop demikian tidak diberikan kepada TPA. Sehingga di instansi yang terkait PUPR membentuk TPT. Juga SK Kepala Dinas. Itu ada tambahan, ya, bahwa kalau untuk bangunan 2 lantai dengan luas lantai paling banyak 90 meter persegi. Ya, serta pemeriksaan permohonan SLF. Jadi di samping TPA tadi ada TPT, ya. Ini contoh SK TPA Kabupaten Kampar, ya, di SK-kan oleh kepala dinas. Mungkin di sini ini mouse-nya nggak kelihatan juga, ya. Nggak kelihatan juga. Itu personilnya. Jadi di Kampar tuh ada 10 personil, di mana bupati sebagai pengarah, kepala dinas sebagai ketua, ya. Kemudian sekretaris
PU sebagai wakil ketua, yang lainnya anggota. Jadi semuanya anggota. Itu yang anggota itu adalah yang TPA dari profesi dan akademisi, ya. Dan yang mengambil keputusan yang profesi dengan akademisi. Jadi yang tim TABG yang dari instansi tidak ikut mengambil keputusan. Jadi kalau ada berkas IMB masuk, diperiksa oleh TPA, tentu TPA akan merekomendasi apakah suatu berkas PBG itu disetujui atau ditolak. Nah, jadi yang punya wewenang adalah tim ahli yang dari profesi dan akademisi. Ya, dia ada dua. Kemudian kalau ditanya, ya tugas TPA itu apa saja, terutama bidangnya bidang struktur. Jadi kita lihat dari sini, ya, bahwa secara umum kalau pengalaman dari saya, kuncinya ada hitungan struktur. Jadi hitungan struktur itu pun dibatasi untuk gedung-gedung yang dikatakan bangunan sudah 3 lantai, 2 lantai ke atas. Kalau bangunan tidak bertingkat itu juga tidak diminta, ya. Yang ada hitungan strukturnya. Yang dikoreksi atau yang kita evaluasi adalah kaitan, ya, perhitungan struktur dengan yang pertama, si perencana punya SKA atau tidak. Jadi itu hal yang wajib, Pak, ya, bahwa setiap perencana harus punya SKA, ya. Kemudian perhitungan struktur itu apakah sama dengan spek teknis. Jadi kadang-kadang yang dihitung itu 20 MPa kan K225. Tahu-tahu di speknya K175. Atau 20 MPa dibilang K200, itu tidak sinkron. Itu sering terjadi. Ya, jadi kita akan koreksi kalau ini sudah sama, ya sudah, karena sebenarnya si TPA kan tidak ikut bertanggung jawab sampai ke perencanaan. Ya, yang bertanggung jawab ada si perencana, tapi kita kalau ada setelah kita pantau ada yang lebih kurang, kita bisa memberikan informasi dan kita bisa berkonsultasi. Kemudian building code yang digunakan itu bagaimana? Kalau sekarang memang diusahakan, karena setiap kita terbit building code yang baru, yang lama kan dengan otomatis tidak berlaku. Jadi walaupun terasa berat, mungkin tidak di perencana aja, di kampus juga, ya, karena building code itu belum sempat kita ikuti dengan baik, itu sudah keluar lagi yang baru. Ya. Beton, contoh beton 2847 2013, belum sempat lagi Pak Takin, ya, belum sempat kita pahami keluar, ya, 2847 2019. Baja demikian, gempa demikian. Jadi kalau di TPA kita sih menghimbau, ya, menghimbau bahwa sedapat mungkin mulai menggunakan building code yang terbaru. Dan untuk bangunan yang teknologinya tinggi, malah kita mewajibkan. Ya, dikatakan itu bangunan mungkin ya 8 lantai ke atas kalau ada, atau bangunan berbentang panjang dan lain-lainnya, kita sudah wajibkan. Tetapi kalau yang bangunan belum teknologinya tinggi, kita hanya menghimbau. Ya, sebaiknya lah, kenapa ada building code yang baru kita tidak gunakan. Kemudian antara perhitungan struktur dengan gambar itu juga sering sekali tidak sinkron. Ya, yang dihitung beda, yang digambar beda. Yang sering terjadi kalau pengalaman kami si drafter itu beda orangnya. Jadi kadang-kadang hitungan struktur selesai, tidak ada lagi komunikasi antara yang buat gambar sama yang hitung. Ya, dari owner ini sudah ada hitungnya, buatlah gambarnya. Setelah digambar, namanya drafter kan kelasnya beda. Belum tentu dia bisa membaca hasil hitungan, maka itu sering hasilnya beda. Itulah, jadi kita seputaran sini. Jadi hitungan struktur berkaitan dengan faktor-faktor ini. Kalau memang itu sudah oke, ya, sudah benar, ya, tentu kita rekomendasi bahwa ini sudah oke, IMB-nya bisa diterbitkan khusus bidang struktur. Ya, kalau bidang lain tentu dia punya mekanismenya tersendiri. Ya. Ini contoh SKA. Ya. Kalau saya kebetulan dari SKA-nya dari Haki, ya, alhamdulillah masih berlaku sampai 2023.
Ini hanya berlaku 3 tahun ya Pak Firman ya. Ya. Ini tata kerja TPA. Ya. Sebelum PBG terbit, bangunan gedung harus diperiksa. Desain dengan standar teknis yang berlaku dalam proses konsultasi. Jadi yang diperiksa tadi sudah bukan hanya building code aja, tadi berkaitan dengan gambarnya bagaimana, hitungan struktur dengan gambar, hitungan struktur dengan apakah sudah ada SKA, ya, hitungan struktur dengan spek teknisnya dan lain-lainnya. Kemudian yang butir berikutnya, butir kedua, ini dia, konsultasi dilakukan maksimal 5 tahun. 5 kali. Jika lebih 5 kali, permohonan PBG akan ditolak dan harus mengajukan permohonan ulang atau maksimal 28 hari. Ini yang sulit diterapkan. Jadi sampai sekarang Pak, kita di Kampar, kita masih tampung aja. Mungkin karena masih transisi, jadi kita tidak memberlakukan. Harusnya suatu saat diberlakukan. Jadi lebih dari 5 kali masih juga konsultasi kita. Ya, tapi harusnya suatu saat, karena ini aturan. Ya. Kemudian TPA memeriksa kelengkapan dokumen, nah itu ya, tadi ada data tanahnya, ada soil testnya, gambar struktur, spek teknis ya. Terus, nah, karena sekarang sistemnya udah SIM-BG, jadi kalau dulu si pemohon IMB membuat berkasnya itu dibawa ke PTSP, PTSP kirim ke PUPR. PUPR mengkoreksi secara teknis. Jadi berkasnya sudah ada. Sekarang dengan adanya SIM-BG, mereka menginput. Yang jadi masalah, masyarakat belum biasa menginput di SIM-BG. Wah, itu kesulitan. Sehingga di PUPR Kampar malah meminta kepada pegawai PUPR untuk membantu menginput, Pak. Karena kesulitan itu. Bagi TPA juga kesulitannya ada. Ya, pertama kita harus menguasai sistem, ya, kita kuasai. Yang kedua, kita tidak bisa menjawab di sistem karena sistem itu yang bisa membuka dan menginput PUPR-nya. TPA tidak bisa. Jadi kita hanya bisa membuka sistem, membaca. Ya. Saya sekarang ada 4 IMB. Saya koreksi, saya buka sistem, saya baca, kemudian saya kirim ke PUPR, mereka yang menginput. Jadi entah kenapa sistem ini belum bisa diinput oleh TPA. Entah apa masalahnya. Memang sistem semenjak ada sampai sekarang juga masih bermasalah sampai sekarang. Jadi di SIM-BG kita ambil akunnya, ya, SIM-BG PU .go.id itu. Kemudian kita ambil login, ya. Akan keluar itu pengumuman, ya. Keluar, terus kita klik di situ masuk, ya. Masuknya kita klik. Itu ada email kita. Yang TPA masing-masing kan berdasarkan email kita, Pak, ya. Masukkan email. Kemudian ada kata sandinya, ya. Masing-masing ada kata sandi. Ya, kebetulan saya tutup dikit kata sandinya. Rahasia. Yang cuma itu rahasia, yang lain tidak, Pak. Yang ditutup itu aja. Sedikit itu aja. Itu kata sandi, baru kita masuk. Ya, masuk ke sistem. Ya. Ini Pak Angmar ini jagonya IT. Sistemnya terbuka seperti ini, ya. Ada yang Kampar sedang berlangsung, ya. Yang Rokan Hilir itu baru permintaan, Pak. Baru permintaan ke saya, belum ada berkas PBG yang saya koreksi, belum ada. Ya, baru permintaan. Ya. Kemudian kita klik list penugasan yang di ujung itu. Ini kayaknya bisa, ya, ini di ujung ini. Walaupun sedikit bisa lah ini, ya. List penugasan kita klik di situ. Setelah diklik, ini akan timbul di sini. Ini muncul. Ya. Muncul. Inilah berkas IMB atau PBG yang diinput.
ya, input. Ini ada 4, ya. Ini 4-4-nya sudah sedang proses saya koreksi, ya. Sudah dilakukan. Kemudian kita akan melihat ya bahwa PBG yang pertama apa? Kita bisa melihat di detail ini. Kita klik di sini, detail ini. Ya. Ini kita klik, ya. Kalau kita klik di situ, dia akan muncul seperti ini. Ya, ini muncul ya. Ada arsitektur, kalau yang TPA arsitek dia klik yang ini, struktur yang ini. Ya, MEP. Jadi sini ada 3. Kita klik di sini yang struktur, ya, data struktur. Ya. Ini akan muncul 3, ya. Ada 3. Yang diminta ini sudah permanen di SIMBG. Jadi ini sudah dari pusatnya seperti itu, ya. Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana pondasi, basement, kolom, balok, plat lantai dan rangka atap, penutup dan komponen gedung lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, gambar detail struktur. Yang ketiga, sekarang diwajibkan. Dulu nggak ada nih spesifikasi teknis. Itu mesti ada. Ya. Nah, kemudian di berkas ini kita dapat melihat. Kita tinggal klik. Kalau kita ingin melihat yang poin pertama, perhitungan struktur, kita klik di sini berkas. Ya. Setelah diklik, perhitungan strukturnya, dia input. Ya. Biasanya kalau baca di sini, Pak, mata kita pun sakit tuh. Saya print tuh, Pak. Saya print, baru saya baca, saya tandai. Jadi si TPA sekarang bertambah kerja. Dulu kita disediakan berkas, tinggal kita ambilnya berkas, tinggal koreksi. Sekarang tidak, buka sistem ngeprint sendiri. Kalau sedikit lumayan, Pak. Kalau jumlahnya 200-300 halaman, lumayan saya ngeprintnya. Print. Ini ya, hitung struktur ya. Baru kita koreksi ini. Ya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat gambarnya, gambar struktur, ini salah satunya saya ambil ya. Yang ini, bangunan gedung kepentingan umum ini. Ya. Ini kita klik lagi, gambar struktur. Di situ dia input gambar-gambar struktur. Berarti kita print lagi. Ya. Kalau sedikit lumayan. Kalau gedung bertingkat tinggi itu, Pak, sampai yang 1 rim itu, wah, kapok. Kalau baca di sini, kapan enggak? Mungkin 24 jam kita buka aja, Pak. Nah, itu kita print, kita cek gitu ya. Ya. Jadi bagi TPA sih lebih berat dibandingkan dengan TABG. Ya. Lebih berat kita sekarang. Kemudian spek teknis, ya. Ini dia. Jadi mereka input. Ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan bahas yang berkaitan dengan 3 poin ini, apa-apa saja. Jadi, apa saja yang secara pokok yang harus kita evaluasi dan kita koreksi. Ini yang arsitektur ya. Arsitektur, coba. Ya. Ini contoh-contoh arsitektur kalau diklik gambar-gambarnya, terus dia pun sudah input itu ada situasinya ya. Denah ya di spek teknis ya. Nah, saya sih mulai dari sini. Ya, ini hanya tambahan-tambahan aja. Oke, perhitungan struktur, gambar struktur. Ini. Nah, di spesifikasi teknis ini salah satu contoh ya. Contoh yang diinput kita akan koreksi ya. Begitu kita lihat yang spek teknis yang diinput itu bukan peraturan yang berkaitan dengan spek teknis. Ya, itu. Jadi ya, kalau tidak berkaitan ya tentu kita minta lah ya. Tulangan baja itu dengan mutu apa, tentu ada spek teknis yang mereka perlu masukkan kayak SNI 2052-2017 tentang tulangan baja, itu yang terakhir ya. Ya 2052-2017 itu. Kemudian SNI tentang baja profil yang 1726-2020. Kemudian ada SNI yang di ujung sini, Pak, ya SNI 07
7178/2006 tentang baja profil. Jadi kita koreksi, rupanya yang tidak sesuai dengan yang diminta. Kalau spek itu tentang material, bukan tentang struktur. Jadi mereka memasukkan peraturan baja, hitungan struktur dan lain-lainnya. Ya, kalau mau dimasukkan ya tidak ada masalah, tapi SNI tentang material di mana? Namanya spek teknis. Jadi kita koreksi, minta kalau mereka belum lengkapi, kita minta dia lengkapi. Ya, yang tentang SNI mengenai material. Jadi di spesifikasi teknis itu terutama masalah metode pelaksanaan dan material. Ya, metode pelaksanaan dan material itu. Jadi kita lihat di sini, ya. Sekarang timbul pertanyaan. Misalkan dalam perhitungan struktur, dia menggunakan biasa